Perkenalkan, saya Frederick Octavianus Handoko Semba, asal sekolah dari SMA Negeri 5 Pematang Siantar. Yang saya hormati panitia penyelenggara Gebiar Suara Raja Wali tahun 2021, para mahasiswa serta teman-teman sekalian, selamat siang. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita bisa merayakan Gebiar Suara Raja Wali tahun 2021 ini di STFT Santo Yohanes Pematang Siantar. Teman-teman pelajar yang terkasih, pendidikan di Indonesia telah lama berjalan dengan baik. Pendidikan yang sudah baik itu diterapkan dengan pola belajar face to face atau tatap muka. Perhatian guru dalam mengontrol siswa-siswi pun sangat luar biasa, di mana guru mengetahui secara langsung kendala yang muncul dalam proses pembelajaran dan tingkat ketercapaian peserta didik. Dengan pola belajar seperti ini, tujuannya mau dicapai, pendidik dan peserta didik akan tercapai. Pada pertengahan Maret tahun 2020 silam, rakyat Indonesia mengalami perubahan hidup secara bersamaan. Penyebaran coronavirus menjadi faktor penghambat dan pemutus rantai segala aktivitas manusia. Potensi penularan virus corona menjadi alasan satu-satunya yang menjadi pembatas pergerakan di seluruh umat manusia. Protokol COVID-19 wajib diterapkan di seluruh lini kehidupan manusia. Setiap lembaga atau perusahaan beralih untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk memperlancar informasi dengan sistem bekerja dari rumah. Dunia pendidikan kita pun mengalami yang sama. Pendidikan harus dihadapkan dengan pola belajar yang baru. Pemerintah melalui keputusan pembatasan sosial secara jelas mengharuskan agar masyarakat tidak melakukan kontak langsung dengan sesama demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Maka kegiatan yang menyangkut terjadinya kerumunan harus dihindarkan. Dunia pendidikan kita berubah total sejak munculnya COVID-19. Belajar tatap muka menjadi belajar daring. Kondisi belajar seperti ini memaksa kita semua untuk mengubah baik model pembelajaran pendidik maupun cara belajar peserta didik. Model pembelajaran daring menuntut adanya sarana teknologi informasi yang canggih. Situasi demikian menuntut kita para pelajar untuk bersikap diskretif dalam menggunakan teknologi informasi sebagai sarana yang paling ampuh di tengah pandemi COVID-19. Ini tantangan sekaligus peluang bagi generasi kita yang disebut generasi milenial. Di belakang kita telah lahir generasi Z. Bagi generasi kita, teknologi merupakan sesuatu yang begitu erat kaitannya dengan kehidupan. Kita akan dengan mudah terhubung dengan teknologi dan memanfaatkannya sebagai sarana untuk mendapatkan informasi maupun komunikasi yang instan. Generasi kita tidak lagi mudah untuk kembali membaca buku teks sebagai salah satu cara menemukan informasi dan ilmu pengetahuan. Dan kita harus menyadari di depan kita telah lahir sarana komunikasi yang semakin hari semakin canggih dan bagi kita tidak terlalu sulit untuk menggunakannya. Informasi yang tersaji juga sangat majemuk yang bisa membawa kita kepada kebaikan dan juga kepada kehancuran. Teman-teman pelajar yang saya kasih, pandemi COVID-19 menuntut kita untuk bersikap diskretif atau bahkan bijaksana dalam menggunakan sarana komunikasi yang ada. Di satu sisi, sarana komunikasi yang canggih itu membantu kita untuk meraih ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan membantu kita menemukan apa saja yang kita butuhkan dalam pembelajaran. Di sisi lain, kita akan tergoda, akan bahkan terjebak dengan rayuan mautnya yang mengantar kita kepada dunia maya tanpa batas, dan pada akhirnya kita kehilangan arah di dunia pendidikan. Sikap diskretif ini bisa kita wujudkan dalam menggunakan alat teknologi sebagai sumber belajar dan bahkan sumber pengetahuan kita di masa COVID-19. Sikap yang diharapkan adalah kita harus lebih aktif dalam mencari dan menemukan informasi ilmu pengetahuan, harus bisa mencari solusi dan harus lebih kreatif dari cara belajar sebelumnya. Situasi ini membawa kita kepada manfaat positif teknologi. Peranan teknologi pun dipahami bukan sebatas tempat bermain saja, namun juga belajar dan mengembangkan bakat.
Singkatnya, teknologi kembali ke tujuan awal adanya teknologi itu, yakni semakin membantu manusia untuk menjalankan kehidupan. Teman-teman pelajar yang terkasih, masa pandemi COVID-19 bukan alasan untuk tidak meraih cita-cita. Protokol kesehatan menjadi pedoman bagi kita. Sarana teknologi menjadi peluang bagi generasi kita untuk meraih cita-cita. Teknologi komunikasi pada dirinya baik adanya. Namun kebijaksanaan dalam menggunakan kebebasan manusia menjadi penentu sejauh mana teknologi berguna bagi kehidupan. Oleh karena itu, mari kita menggunakan teknologi dengan bijak. Kita harus mampu mengendalikan teknologi tanpa memberi kesempatan teknologi untuk memperbudak kita. Demikianlah pidato saya pada perayaan Jubilean Suara Raja Wali tahun 2021 di STFT Santo Yohanes Pematang Siantar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih.